Silakan masuk ya Kak. Silakan duduk. Dari mana Nanda? Dari Pariaman Kak. Dari Pariaman. Kesini naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Habis udah makan? Udah makan. Alhamdulillah sudah. Oh ya, yang sebelumnya chat kakak di WA yang kemarin ya? Iya. Dari Pariaman ke Sangka emangnya jalan di perjalanan berapa jam gitu? Kira-kira kemarin ada macet gitu, jadi ada 1 jam lebihan gitu. Oh, 1 jam lebih. Sama siapa kesini? Sama temannya kakak juga, namanya Bang Henry. Oh, baiklah. Sebelumnya boleh kakak perkenalan dulu. Baiklah. Perkenalkan, nama kakak Gelora Cita Suci. Kakak berasal dari 5 kaum. Kakak kuliah di UIN Mahmud Batu Sangkar, jurusan bimbingan dan konseling. Umur kakak sekarang 20 tahun. Kalau boleh kakak silakan perkenalkan diri. Nama aku Nursiana Ramadhani dari Pariaman, sekolah di Man Padusunan, bisa dibilang Man 1 Kota Pariaman sekarang. Uci kelas 11 IPA 2. Oh, jurusan IPA ya? Iya Kak. Oh, jurusan IPA. Kakak dulu jurusannya IPS. Oh iya. Iya Kak. IPA. Pelajaran yang menurut Uci yang paling menarik itu dari pelajaran IPA itu apa? Menurut Uci pelajaran di IPA itu paling menarik fisika kalau nggak biologi. Oh, fisika atau biologi ya, bagus. Hebat ya dalam ahli bidang ya. Bisa. Baiklah, sebelum kita memasuki proses konseling, marilah kita berdoa selesai. Udah siap ceritakannya? Siap kan? Sebelumnya kakak mau nanya, Uci kan kesini kan mau ketemu kakak. Iya. Sebelumnya pernah konseling nggak di luar atau di mana gitu? Di sekolah? Pernah di sekolah sama guru BK juga. Oh, pernah sama guru BK juga. Kalau kakak boleh tahu, terus sih paham nggak apa itu konseling? Setahu sih konseling itu kayak tempat curhat gitu, setahu sih kayak menemukan solusi dan mencurahkan rasa yang nggak bisa keluar gitu. Benar, itu benar juga. Sebenarnya konseling itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh konselor dan konseling kakak sebagai konselornya Uci dan Uci sebagai klien kakak. Dan di sini tujuannya untuk memandirikan klien dalam pengentasan masalahnya tersebut. Dan di sini Uci bisa menceritakan semua yang Uci alami, yang Uci hadapi ke kakak, dan itu pun tidak akan kakak bocorkan kepada orang lain, kecuali Uci mau memperbolehkan kakak untuk menceritakan kepada orang lain. Nah, di sini Uci udah bersedia dalam proses konseling ini. Sudah Kak? Sudah. Kita melaksanakan proses konseling berapa 30 menitan ya. Ya. Nah, Uci udah siap? Udah siap cerita? Udah. Tanpa ada dorongan apapun, hal sebagai apapun ya. Ya, silakan Uci ceritakan apa yang Uci sedang alami masalahnya sekarang. Jadi di kelas itu Uci ada punya temen cowok namanya Dio Tonaldo, panggilannya Naldo.
Jadi pas awal masuk dari mana itu pas kelas 1, Uci tuh awalnya dia ngechat di WA dulu. Dia tuh kenal sama Uci, dia baik banget. Sampai-sampai waktu itu motor Uci pernah rusak, mogok ya, mogok. Mogok. Dia bantuin Uci dorong gitu kan. Dia capek-capek ngengkol-ngengkol sendiri kayak, ya Allah, gitu, baik banget. Gitu kan. Terus di samping itu dia orangnya ngekos juga kan. Oh, dia kos Dia juga. ngekos, jadi kayak kadang-kadang seminggu itu dia mau minjem uang ke Uci. Uci pinjamkan? Uci pinjamin karena dia baik juga, ya kan. Tapi setelah lama-lama dia jadi sering gitu minjem uang. Tapi di sebalik minjem uang itu Uci kayak kadang-kadang Uci butuh sesuatu, Uci minta sama dia gitu kan. Uci mau makanan ini, nah dia ntar nganterin ke rumah, ke depan rumah. Ngantar ke rumah Uci juga. Iya, nganterin ke depan rumah. Berarti udah kenal sama keluarga? Waktu itu pernah sih ketemu sama mama, cuman dalam keadaan hujan-hujanan. Dia tuh datang ke rumah kayak mau minjem uang, jadi Iya. jadi datang hujan-hujanan sampai depan rumah. Mama kaget, ada orang katanya nyariin Uci. Oh iya tadi ya gitu. Terus Uci ngasih uang itu dengan alasan ke mama minjemin buku. Terus dia palingan minjem 10 sampai 20 ribuan gitu. Jadi insya Allah sih ada gitu kan. Nah habis itu setelah beberapa bulan kemudian sikapnya berubah Uci dari kelas maupun di chat gitu. Biasanya kan di chat dia tuh senang-senang aja. Iya. Dan kayak Uci pun kok berubah ya, berubahnya tuh drastis, jadi diem dan suka bully Uci. Kok aku sekarang dibully ya sama anak ini. Biasanya dia biasa-biasa aja gitu kan. Nah buliannya itu kadang-kadang lu apa tuh tentang ML gitu, permainan gitu. Uci main ML juga. Ya Uci main ML, dia main ML juga. Ya sih dia tuh bisa dibilang lebih hebat daripada Uci kan. Dia tuh joki ML gitu kan. Ya, dia bilang Uci beban lah gitu kan, bla bla bla. Sampai dia bilang tuh jadi saat itu tuh Uci punya pacar online. Nah dia bilang, iya apa sih virtual, cowoknya beban gitu, ceweknya juga beban, bla bla bla. Kayak dia tuh sampai-sampai ngajak semua kelas dalam kelas itu buat bully Uci juga gitu kan. Sampai-sampai teman-teman lain tuh ikut-ikutan gitu kan, virtual gitu kan. Itu sih salah Uci di mana gitu kan. Uci punya cowok virtual salah kah gitu kan. Terus akhirnya Uci curhat teman-teman Uci kan, guys gitu kan, aku bertengkar sama Naldo setiap hari gitu kan, kalian nggak apa gitu kan. Nah teman-teman Uci yang nggak peduli awalnya sama Uci kan, jadi kayak ngerespon. Ada salah satu teman Uci, Gina, ngerespon kan, iya juga ya kan, kok tiba-tiba berubah ya. Awalnya kami lihat gitu kan, kalian tuh aman-aman aja berdua, kadang-kadang kalian mabar loh gitu kan. Nah kadang-kadang Naldo sering main ke rumah Uci loh ya. Iya gitu kan. Coba cerita katanya kan. Ceritain dari awal ke akhir. Katanya sih gara-gara Uci punya cowok katanya. Kata teman Uci yang satu berubah gitu. Ya dianya berubah ya. Loh setelah Uci pikir-pikir, bener juga sih. Pas awal Uci upload video Uci sama cowok Uci, nah dia tuh kayak langsung ngomen gitu. Cowok virtual kok dibangga-banggain gitu kan gitu ya. Sampai-sampai pas Uci ngupload foto hasil mabar Uci sama cowok Uci itu kan menang, dia tetap marah, bukan apa ya, sampai VN kayak apa sih beban kok dibangga-banggain gitu. Nah langsung kok dia gitu sampai berbulan-bulan berikutnya. Jadi selama berbulan-bulan itu Uci dibully juga di kelas, kayak nggak ada lepas cerita. Uci hampir aja kak, pas dia ngomongin Uci sama teman-temannya cowok itu, Uci pergi ke mejanya, Uci tarik bajunya. Ada juga sih? Ada itu ya, iya, perlawanan. Kayak bayangin selama setiap hari dibully gimana kak, sakit loh. Kayak
Uci tanya kan, salah aku apa sama kamu sebelum ini baik-baik aja lah sama aku gitu. Kamu ada masalah, aku pas ada masalah kamu juga ada gitu kan, tapi kok kamu tiba-tiba berubah gitu kan. Nah, diam aja, malah dia ketawa lah, virtual banyak bacot gitu. Jadi bingung gitu, harus ngapain nih anak. Kok langsung berubah ya gitu. Iya, cuma kata Uji dengan kalian dulu kok gara-gara cowok masa iya sih gitu. Itu semenjak kapan Uci rasakan perubahannya itu? Semenjak ya Uji punya cowok itu. Emang Uci pas punya cowok atau sebelumnya udah pernah juga gitu ke Uci? Enggak, pas Uji punya cowok virtual dia langsung berubah. Oh, langsung berubah. Uci ada upaya nanya nggak sama dia kenapa dia sampai berubah begitu? Udah nanya kak, di chat, jangankan di chat, di tutung pun udah nanya, dia tetep aja diem, nggak apa ya, ngerespon Uji gitu. Malahan setiap Uci mau nambah Uci tanya, dia tambah bully Uci. Jadi sekarang Uci hubungannya tuh sama dia tuh kayak mana? Hubungannya kayak dulu gitu, kayak teman baik gitu kan. Pas Uci ada mau apa ya, udah ada sesuatu gitu kan, nah dianya ada. Oh, pengen seperti kayak dulu lagi ya. Walaupun sekarang situasinya Uci udah asing. Ya maksudnya udah punya cowok gitu. Tapi pengennya kayak dulu, berteman kayak dulu sama dia. Dan di dalam pertemanan Uci itu ada nggak dia itu apa namanya, kayak pas bahas tentang hubungan Uci, cowok Uci ke Uci gitu? Enggak sih, cuman dia lebih cerita ke Uci. Cerita kayak mana? Dia tuh ada masalah sama keluarganya gitu. Oh, dia cerita dulu ke Uci. Kayak dia tuh cuman tinggal sama mama sama adik-adiknya. Dia tuh anak pertama. Ayahnya itu nakoda kapal, jadi pulangnya itu kadang sekali 6 bulan, kalau nggak beberapa hari dalam setahun katanya. Terus juga dia dibilang dia jarang banget dikasih uang sama papanya, deh. Papanya ada butuh transfer gitu, papanya marah gitu. Terus kayak Uji, apa sih penyebabnya? Ternyata dia sering lawan sama papanya. Ya. Nah, kembali lagi, jadi Uci udah cerita nih tujuannya itu sama temannya ini, sama temannya ini untuk kedepannya apa? Gitu. Pengen baik-baik aja gitu. Pengen baik-baik aja. Gak ada marah-marah. Uci udah ada upaya nggak kayak untuk memperbaiki itu semua? Udah. Uci bahkan Uci bilang ke teman Uci yang di kelas, yang deket juga sama Naldo gitu kan, namanya Cici, bantuin aku dong gitu kan, aku pengen baik-baik lagi sama Naldo. Masa ya sih kamu dulu baik-baik aja, jadi sekarang kini kayak marah-marah gitu kan, bahkan sering bully Cici juga gitu kan. Terus Cicinya gini bilang ke Naldonya, dia ngechat pas Uci bilang gitu, Naldonya bilang gini kan, udah lupain aja gitu kan. Itu cuma itu doang yang dibilang Naldo, habis itu dia off dan ke Cici. Jadi sekarang Uci pengen mau ngomong sama dia untuk memperbaiki itu semuanya. Mau tanya juga salah Uci itu gimana, soalnya belum pernah dikasih tahu. Oh, belum pernah dikasih tahu ya? Belum sampai sekarang. Sempet cari tahu nggak? Sempet cari tahu, cuman ya kata teman itu, katanya setelah mendengar cerita Uci, itu bilang ini, kayaknya Naldo tuh kalah bersaing sama cowok yang Uci pacarin waktu itu. Soalnya dia ngedeketin Uci kan, dia sering datang ke Uci, apa yang Uci mau dia beliin juga kan. Terus kadang Uci yang susah dia ada, kadang dia susah Uci ada. Nah, terus jadi maksudnya itu kata teman Uci, dia tuh
kalah bersaing lah sama cowok Cina waktu itu sekarang temannya. Jadi dia tuh cemburu lah aliasnya katanya, cemburu. Nah kata sih kan, ih masa ya sih cemburu, kami cuma teman doang gitu sih, nggak lebih juga gitu kan. Nah mana tahuan Ronaldonya berpikir lain ya kan. Nah itu katanya jadi bingung gitu kan, Harus ngapain ya? Boleh kakak bantu nggak? Jadi di sini kakak punya teknik kursi kosong. Nah, di mana teknik tersebut Uci bisa menceritakan apapun yang Uci pengen bilang ke teman cowok Uci itu, tapi hal yang lebih baik aja gitu, untuk memperbaiki masalah Uci untuk kedepannya. Nah, di sini karena kita kondisi ini nggak ada kursi juga, Uci bisa membayangkan di sini ada kursi kosong, ada kursi. Nah, di sini nanti Uci bisa apa yang Uci rasakan, mengungkapkan apa yang Uci rasakan kepada teman Uci tersebut. Hal-hal yang baik saja ya. Uci paham? Kalau kamu sering ini kursi kosong, yang kakak mandek seperti ini kan, langsung kakak ungkapkan mau kayak berbincang biasa. Aku kesini mau bicara sama kamu, mau bilang pengen sih kayak dulu lagi, aku pengen kamu kayak dulu lagi, nggak sekarang. Bisa? Silakan menghadap ke sini. Baiklah, Uci mau melakukannya. Baiklah, silakan menghadap. Silakan Uci ungkapkan apa yang mau Uci bicarakan. Assalamualaikum Naldo. Semoga kabar kamu baik-baik aja ya. Aku beneran ingin tahu banget salah aku sama kamu apa. Soalnya dari awal kita berteman, dari awal kamu kayak berteman sama aku tuh kamu baik banget. Kamu kayak sampai apa ya, melakukan hal yang mungkin aku anggap lebih bisa kamu beri buat aku sebagai teman. Dan juga dulu kita sering mabar, kamu ngajakin aku mabar. Kadang aku pernah ngambil buff kamu dulu, padahal kamu core kan. Udah. Aku masih bingung sih sama kelakuan kamu sekarang, marah dan selalu bully aku, tapi aku juga nggak terlalu masukin itu dalam hati karena perlakuan baik kamu lumayan lebih banyak daripada perlakuan ya tidak baik sama aku tuh lebih sedikit. Aku dengar dari teman, mungkin kata mereka kamu kayak bisa dibilang NT gitu ya kan, tapi aku harap itu nggak benar. Aku berharap kamu menganggap aku teman dan aku juga sebaliknya. Aku pengen banget kita kayak dulu lagi, kita nggak kayak sekarang, kayak udah asing dan juga saling membuli gitu. Kayaknya aku udah kayak melihat kamu tuh bukan kamu yang dulu lagi, pengennya kamu kayak dulu, kita berteman gitu. Semoga doa terbaik untuk aku, semoga kamu sehat-sehat aja dan baik-baik aja, dan semoga kamu nggak baik-baik aja gitu sama keluarga kamu. Dan ya mungkin itu udah terbaik buat aku. Aku sayang kamu sebagai teman. Terima kasih. Boleh kakak kasih syarat?
Uci kan ini mau baikan untuk kedepannya. Nah Uci lebih baik jangan ngungkit yang lalu lah gitu, jangan ngungkit permasalahan kalian, cuman langsung ke inti pokoknya. eh, aku pengen kamu tuh kayak dulu lagi, aku pengen kamu tuh kayak baik dulu sama aku dalam berbagai hal. Jadi intinya kalau aku ada salah aku minta maaf, dan kalau kamu ada salah aku udah maafin. Nah, gitu aja. Tapi dengan sungguh-sungguh bisa dipraktekkan lagi. Bisa. Silakan. Aku pengen kamu kayak dulu lagi, dan jika aku ada salah mau dimaafkan, dan jika kamu juga ada salah sama aku udah maafin. Intinya aku pengen kamu kayak dulu lagi aja, dengan Naldo yang baik, Naldo yang selalu deket sama aku, dan ya berteman dengan baik. Udah, Ya. silakan madep ke kakak. Dari uji yang kakak tadi, apa perasaan Uci sekarang ini? Lumayan lega sih. Dari presentasi 1 sampai 10 berapa? 8,5. 8,5. Berarti udah mulai ya. Alhamdulillah. Nah, dari ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, kalau yang lain boleh. Apa? Enggak, kayaknya enggak deh. Oh, enggak. Ada yang mau diceritakan nggak apa-apa? Selain itu, Selain itu ini seperti apa? ya beda permasalahan sih kayaknya. Oh, beda. Mungkin gini, mungkin bisa kita lanjutkan di konseling hari selanjutnya, mungkin bisa ya. Di sini kakak mau tanya, dari awal kita konseling tadi sampai sekarang, yang Uci dapat dari proses kita konseling ini apa? Kesimpulan yang Uci dapat? Kesimpulan Uci sih, kalau berbaikan dengan teman itu harus dengan niat yang sungguh-sungguh dan menyampaikannya dengan benar. Benar. Halo? Kita tuh harus pasti mencari alasan teman itu marah terhadap kita, atau apa yang membuat dia marah terhadap kita tuh kita harus tahu. Tapi tadi Uci belum tahu pasalnya Uci terhadap dia. Uci bisa membicarakan itu kepada teman Uci, bisa mempraktekkan hal yang tadi kita praktekkan tadi ke teman Uci. Kapan kakak bisa mendapatkan hasilnya? Mungkin saat Uci sekolah lagi. Kapan? Januari mungkin. Januari. Ya. Nggak bisa besok atau gimana? Soalnya mungkin dia sedang berada di rumah, soalnya dia tidak ada di sekolah dari awal. Semenjak kelas meeting dia nggak ada sekolah. Lewat chattingan mungkin bisa Ci? Bisa didahulukan dengan chattingan, walaupun kalian tidak bertemu, bisa Uci dahulukan lewat chattingan saja, karena sekarang kan media sosial kan namanya, tapi di situ juga. Nah Uci kalau bicara sama dia tuh ya harus dengan sungguh-sungguh, dengan hati Uci ya. Orang tuh dulu juga kepada kita ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Kita akhiri. Baiklah, terima kasih Uci udah datang ke sini, udah ngeluangin waktu, udah milih kakak sebagai tempatnya Uci menceritakan masalah Uci, dan terima kasih. Setelah ini Uci mau kemana? pulang aja. Mau pulang. Baiklah, sebelum Uci pulang, kita akhiri dengan baca doa dulu.
Berdoa dimulai. Udah selesai. Terima kasih Uci udah sampai ke sini. Baiklah. Dan semoga permasalahannya cepat selesai ya Uci, dan semoga Uci dan sama teman Uci itu seperti dulu lagi yang apa Uci inginkan. Ya, terima kasih. Terima kasih.